Teman-teman, gimana sih cara mengetahui kalau kalian itu lolos seleksi administrasi atau enggak? Nah, yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah tentunya login pada akun SSCASN 2024. Jadi kalian bisa login ke akun masing-masing dengan menginput nomor induk kependudukan dan password yang sudah kalian buat sebelumnya. Ya, kemudian kirim kode CAPTCHA, kemudian masuk, teman-teman. Ya. Nah, kemudian nanti kalian akan diarahkan kepada halaman yang menyatakan kalau kalian itu lolos atau tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi. Apabila kalian yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TNS pada seleksi administrasi, maka peserta berhak untuk melakukan sanggah. Namun perlu diingat kalau sanggah itu dilakukan hanya apabila kesalahan yang dilakukan verifikator. Kalau misalnya kesalahan dilakukan oleh peserta, itu meskipun kalian mengajukan sanggah akan sia-sia, teman-teman. Pada bagian bawah halaman form sanggah, terdapat informasi batas waktu pengiriman. Jadi, batas waktu pengiriman itu maksimal 3 hari setelah pengumuman. Jadi, jangan sampai kalian lupa atau lebih dari 3 hari. Maka kalau misalnya lebih dari 3 hari, kemudian kalian tidak melakukan sanggah, dianggap tidak ada sanggahan. Nah, kemudian nanti di form sanggah tersebut ada alasan tidak lolos atau TNS, di mana di sini verifikator akan mengisi tools persyaratan yang tidak terpenuhi. Misalnya pada contoh di bawah ini, kartu tanda penduduk atau surat keterangan dari Disdukcapil itu tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Lalu di sini ada dokumen yang nanti bisa kalian lihat, dokumen yang ketika kalian upload ketika atau saat melamar. Nah, apabila kalian sudah merasa bahwa KTP kemudian atau dokumen tersebut sesuai dengan yang kalian upload, maka kalian bisa melakukan sanggah. Misalnya KTP sudah asli, mohon dicek kembali. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa form sanggah hanya bisa dilakukan 1 kali. Jadi, gunakan bahasa yang jelas, kemudian bahasa yang mengarahkan pada dokumen atau persyaratan yang memang sudah betul-betul diunggah sesuai dengan persyaratan. Contoh lainnya misalnya teman-teman, apabila di pengumuman atau misalnya di SSCASN menyatakan ijazah, kemudian garing legalisir ijazah, maka kalian bisa memilih ijazah asli yang di-scan atau ijazah legalisir. Nah, apabila verifikator menyatakan ijazah yang dilegalisir tersebut tidak memenuhi syarat, maka kalian bisa melakukan sanggah. Misalnya, sesuai dengan pengumuman, ijazah yang diupload bisa menggunakan ijazah legalisir. Nah, hal-hal seperti itu bisa dilakukan sanggah. Namun apabila kesalahan dari peserta itu tidak bisa dilakukan sanggah. Di sini mohon diperhatikan ya, fitur sanggah bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh pelamar. Alasan sanggah yang ada itu harus benar, kemudian realistik, tidak mengada-ngada, dan berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Nah, jika sudah menyadari kesalahan peserta, maka tidak disarankan untuk menggunakan fitur ini, karena tidak akan mengubah hasil verifikasi. Lalu, bagaimana sih kalau misalnya dalam sebuah sanggah tersebut ada 2 dokumen yang dinyatakan tidak memenuhi syarat? Maka kalian wajib ya
melakukan sanggah ke dalam dua dokumen tersebut. Jika peserta memiliki dokumen yang tidak valid lebih dari satu dan hanya ingin melakukan sanggah pada salah satu saja atau tidak pada semua dokumen, maka tidak akan mengubah hasil. Karena satu persyaratan saja tidak valid, maka tetap akan tidak memenuhi syarat. Nah, jika dirasa dokumen tersebut memang tidak valid, diharapkan untuk tidak melakukan sanggah. Segala bentuk permohonan atau permintaan ataupun alasan yang tidak berkaitan dengan dokumen yang dianggap tidak valid oleh verifikator instansi, maka akan diabaikan. Semoga teman-teman lolos administrasi ya